Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Muhammadin ahsanan nas qawlan wa fi'la wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa qala Allah jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Ibu pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa pada pengajian di pagi ini. Semoga Allah meridai apa yang kita lakukan ini. Tadi saya bacakan satu ayat dalam surah Al-Hujurat. Allah mengkhabarkan kepada kita tentang orang-orang yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kaum perempuan ini, kalau tadi di masjid saya membahas tentang betapa sedikitnya tugas seorang istri dan betapa beratnya tugas seorang suami. Maka sekarang coba kita lihat bahwa memang sebenarnya seorang perempuan itu untuk masuk dalam syurga Allah juga amatlah mudah. Tidak seperti kami bapak-bapak, berat, perjuangannya tidak mudah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang perempuan itu sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga farajnya, wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka dikatakan kepada orang perempuan ini, masuklah engkau ke dalam syurga dari pintu manapun yang engkau sukai. Jadi ibu, kalau nanti mau masuk syurga 4 cuma syaratnya. Apa yang pertama? Sholat 5 waktu. Ada yang enggak sholat? Enggak, kecuali waktu enggak sholat kan? Kalau udah ikut pengajian masih tinggal sholat, nggak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Kemudian sholat ini perlu dilihat sholat apa saja yang wajib. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Laksanakanlah sholat mulai matahari tergelincir. Sholat apa itu? Zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Sholat apa? Isya, maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, sholat subuh, berarti 5 waktu. Kalau di hari Jumat, sholat zuhur diganti dengan sholat Jumat.
Ibu-ibu ada salat Jumat? Kenapa enggak? Nah, kan? Kalau ibu-ibu pergi ke Mekah, ke Madinah, ada enggak salat Jumat? Kenapa di sini enggak? Kok gitu jawabannya enggak ada? Coba lihat ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran satu-satunya ayat yang Allah perintahkan salat Jumat di akhir surat Al-Jumu'ah. Enggak ada ayat lain. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu ayatnya kan? Hai orang beriman, yang dipanggil Allah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ibu-ibu enggak salat Jumat? Ya. Dulu waktu saya kecil di kampung saya di Biren sana, di Masjid Agung Biren sekarang. Dulu Masjid Jami namanya, Kecamatan Jempa. Itu ada 3 saf di belakang itu untuk ibu-ibu salat Jumat. Di Masjid Taqwa dulu ada kan? Kenapa sekarang nggak ada lagi? Kalau puasa Allah panggil apa? Sama dengan dipanggil sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Sama enggak Allah panggil dengan sholat Jumat? Kenapa Jumat enggak? Puasa ada? Nah, gimana? Maka hadis, nah ibu-ibu, kemarin siapa yang udah ngaji di Masjid Taqwa? Muhammadiyah. Nah kemarin saya sudah jelaskan, tapi bukan ini penjelasannya tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran kemarin. Maka ada salah satu fungsi hadis. Fungsi hadis secara umum itu sebagai bayan. Ada salah satu bayan itu namanya bayan tafid. Ayat tadi ketika turun, datang beberapa orang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau begitu ayat ini sudah turun, apakah kami semuanya harus sholat Jumat? Semuanya pergi sholat Jumat. Lalu Nabi SAW bersabda begini, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim illa arba'atin. Sholat Jumat wajib bagi setiap orang muslim kecuali 4 golongan. Abdun mamluk, hamba sahaya. Au imra'atun, para wanita. Au sabiyun, anak-anak balita. Au maridun, orang yang sakit. Itu tidak wajib sholat Jumat. Boleh tidak sholat? Ada anak-anak pergi sholat Jumat, boleh enggak? Ada orang sakit pergi sholat Jumat, boleh enggak? Ada hamba sahaya pergi sholat Jumat, boleh enggak? Ada wanita pergi sholat Jumat, boleh enggak? Tapi tidak tapi boleh. Nah jelas kan? Nah, makanya kalau belajar Al-Quran harus belajar hadis. Orang yang ingkar kepada hadis sama dengan ingkar kepada Al-Quran. Mana dalilnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tapi Rasulullah itu berbicara karena dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh wahyu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka sebenarnya ibu-ibu itu mudahlah masuk surga. Yang pertama sholat 5 waktu. Yang kedua puasa di bulan Ramadan sesuai hadis tadi. Ini kan mau dekat nih bulan Ramadan ya. Berapa hari lagi? Tanggal 22 Maret, ya kan? Berarti sudah sampai 100 hari lagi ya. Semoga Allah mudahkan dan Allah memberikan kita kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan tahun ini insyaallah, dan juga tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, wa ahsanat farjaha, menjaga farajnya.
Dan yang keempat, taat kepada suaminya. Maka boleh masuk surga dari pintu manapun yang ia sukai. Nah, taat kepada suami yaitu ketika suami mengajak kepada kebaikan. Kalau suami ajak ibu-ibu mencuri, boleh tidak ditaati? Tidak boleh. Kalau suami mengajak kita kepada ketaatan, wajib diikuti. Dan berbakti kepada suami menurut ukuran kewajibannya seorang istri. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, tapi ada beberapa orang perempuan yang susah masuk ke dalam syurga. Tapi secara umum mudah. Ibu-ibu ini mudah insyaAllah. Ibu-ibu yang ada di balai ini semuanya nanti masuk surga. Kalau nanti ibu-ibu enggak lihat saya di sana, cari ibu ya. Cari sampai dapat. Kemudian bawa bersama ibu-ibu ke dalam surga. Karena dalam Al-Quran Allah sebutkan orang-orang yang beriman, beramal soleh akan masuk ke dalam surga, lalu kekal di dalamnya. Illa man syaa, kecuali ada seseorang yang telah masuk lalu dikeluarkan lagi. Hanya ada satu tempat ayat ini dalam Al-Quran, setelah masuk surga dikeluarkan lagi. Siapa orang ini? Ada yang tahu ibu-ibu? Orang yang sudah masuk surga, yang lain kekal di dalamnya, nggak keluar-keluar. Orang ini dikeluarkan, yaitu seorang sahabat yang mencari sahabatnya yang tidak bersamanya di dalam jannah. Jadi berbanyak sahabat-sahabat surga kita sekarang. Jangan sahabat-sahabat yang mengajak kita ke kiri, tapi sahabat yang seperti ibu-ibu inilah berbanyak, karena dia akan mampu untuk memberikan syafaat nanti kepada kita di hari akhirat. Syafaat Rasulullah, syafaat dari Al-Quran, juga dari sahabat-sahabat soleh kita di dunia. Tapi ada ini apa? Tadi kan ibu-ibu ada 4 syarat akan masuk surga. Tapi ada perempuan-perempuan yang jangankan masuk, cium baunya pun tidak dapat. Ada orang perempuan seperti itu. Padahal bau surga sudah tercium 400 tahun sebelum kita sampai ke dalam surga. Orang ini enggak dapat cium. 400 tahun itu kan lama. 400 tahun sebelum sampai udah kecium sini baunya. Orang ini jangankan masuk, tercium pun enggak, jauh kali berarti. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah wanita yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Itu hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dia tidak boleh semir rambut dengan warna merah, boleh. Dengan warna oranye, boleh. Jadi rambut yang sudah putih disemir dengan warna putih, jangan semir dengan warna hitam. Ya. Kalau disemir menjadi hitam, itu haram hukumnya. Dan yang melakukannya tidak bisa mencium bau surga. Dan sekarang ngetren tuh kan, kalau sudah putih rambut semir. Semirnya boleh, semir warna kuning, warna oranye, warna coklat, warna putih. Jangan semir warna hitam. Mengapa? Karena sebenarnya itu adalah isyarat dari Allah bahwa kita tidak muda lagi. Kalau kita semir lagi dengan yang warna hitam, kita selalu merasa muda dan kita kurang bersemangat untuk beribadah. Ada tak ubah kaca, alah longkok mentang hitam, mendumpu mentang muda, sehingga semangat beribadah menjadi kurang. Allah buat mata kita kabur. Itu adalah isyarat dari Allah agar kita tidak terus melihat dunia, tapi dengan hati ini lihatlah akhirat.
Ketika tua tangan kita gemetar, bukan karena sakit jantung, memang udah tua, gemetarlah tangan. Kemarin saya lagi minum kopi, ada teman saya dilihat tangan saya agak gemetar. Orang sakit jantung saya. Bukan, sudah tua nih, bukan sakit jantung. Jadi tangan kita gemetar itu pertanda untuk kita lepaskan dunia ini. Kita akan kembali pulang ke kampung kita yang sebenarnya. Jangan kuat-kuat lagi pegang, udah gemetar dia. Kalau ada yang dipegang, wakafkan. Ibu yang dirahmati Allah. Maka nanti kalau ada teman-teman kita yang masih berperilaku seperti itu, ingatkan. Karena pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang membuat seseorang tidak bisa mencium bau surga. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan apapun, tanpa sebab. Tidak ada sebab, suaminya nggak pernah lakukan kesalahan, tiba-tiba dia datang ke pengadilan minta cerai. Ada tidak seperti ini? Banyak. Anak kakak saya yang paling tua, kakak saya paling tua tinggal di Lampung. Anaknya yang paling bungsu baru selesai buat skripsi, sudah selesai sidang. Judulnya tentang jumlah pernikahan dan perceraian di Kota Banda Aceh. Penelitiannya di Mahkamah Syariah Banda Aceh di dekat sini ya, di Maraksa ini. Ternyata dia dapatkan hasil lebih kurang di Kota Banda Aceh ada 30% perceraian dari 100% pernikahan. Jadi lebih kurang lah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita dan keluarga kita. Ada 3 orang yang bercerai dari 10 pernikahan. Sebabnya bukan talak, tapi fasakh. 90% lebih itu fasakh. Perempuan yang menggugat suaminya. Sebabnya hampir 100% sebab fasakh karena suaminya miskin. Berarti materi kan? Dalam gop naik dangin, goyang naik dangin. Jadi ini kan data, nggak bisa dipungkiri ini data. Yang banyak fasakh, orang perempuan yang menggugat, bukan talak. Kalau talak dari orang laki-laki. Sehingga sebabnya itu sebab-sebab dunia. Wanita seperti ini tidak bisa mencium bau surga, kecuali suaminya mencukupi syarat untuk difasakh. Misalnya suaminya tidak sholat, mabuk, ya kan? Mabuk, main judi, pulang ke rumah makan saja. Nah, itu boleh hari ini terus fasakh dia. Ben preh dia tengok, orangnya juga fasakh. Tembayang hana, mabuk na, judi na, bukepa manuragam dengan. Itu boleh difasakh. Ibu yang dirahmati Allah, saya dapat seseorang itu memfasakh suaminya tanpa sebab berkali-kali, tidak diterima oleh Mahkamah Syariah. Karena ditanya sama istri, apa alasan? Saya nggak ada alasan, tapi saya ingin fasakh dia. Dia nggak diterima. Ternyata setelah diteliti, dapat sebabnya. Apa sebabnya? Dia telah jatuh cinta sama suami orang lain. Suaminya ini padahal orangnya soleh, orangnya baik, penghasilannya lumayan, orangnya terhormat, punya kedudukan. Tapi karena dia sudah chatting dengan suami orang, padahal suami orang itu saya kenal, karena yang perempuan teman saya, yang laki-laki teman saya. Yang laki-laki ini lebih ganteng saya lah sedikit. Itulah kira-kira. Walaupun saya nggak ganteng kan, tapi lebih ganteng saya sedikit. Kok bisa dia, suaminya yang seperti itu, dia fasakh berkali-kali ke pengadilan hanya untuk mendapatkan jadi nggak diterima. Dan alhamdulillah sekarang sudah kembali bersama suaminya.
ada yang menasihatinya sehingga dia kembali. Jadi begitulah ibu. Jadi istri yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan, maka istri seperti ini tidak akan bisa mencium bau syurga. Yang ketiga, wanita yang mengaku keturunan orang lain. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau yang kedua tadi riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud. Wanita yang mengaku keturunan orang lain, enggak mengaku itu orang tua kita karena mungkin orangnya tidak terhormat, tidak kaya. Kita mengaku anak orang lain. Itu bahaya. Termasuk perempuan yang meletakkan nama suaminya di samping namanya, bukan nama ayahnya. Itu haram hukumnya. Mentang-mentang suami kita sudah gubernur, taruh nama kita Nyonya apa namanya? Misalnya nama gubernur misalnya Ahmad kan? Nama istrinya misalnya Hindun kan? Nyonya Hindun Ahmad. Padahal nama ayahnya Idris. Yang betul Nyonya Hindun binti Idris. Jangan Nyonya Hindun Ahmad. Itu haram tuh. Jangan meletakkan nama suami di samping nama kita, tapi nama ayah kita yang kita taruh. Itu masuk dalam kategori hadis tadi. Banyak tak sekarang tuh? Baru suaminya pejabat eselon 3 sudah taruh namanya di samping kita. Entah apa, entah hebat kali apa yang didapatkan oleh suami-suami yang punya jabatan seperti itu. Jadi baiklah ibu yang dirahmati Allah, ibu dokter mau praktek ya? Bukan, ponakan Ustaz. Ponakan dokter. Tadi memang mirip Ustaz. Anak roh Ya. Nah baik, ibu yang dirahmati Allah, kasih tahu nanti sama kawan-kawan ya, kawan-kawan ibu-ibu yang punya suami pejabat, jangan pernah taruh nama suami di sampingnya. Nama istri saya Erni kan, nama saya Azhar. Jangan kalau saya nanti jadi gubernur, istri saya udah kasih namanya Nyonya Erni Surisma Azhar. Itu haram hukumnya, enggak bisa cium bau syurga. Di dunia hanya pujo-pujo itu. Dai motor nak tahu buka pintu. Kalau midang motor kai preh buka pintu. Ya kan? Golem duduk wadah corok kita yang pu baju bu ronya bu. Golem duduk wadah corok kita yang pu bu ronya baju. Begitulah apa yang dilakukan orang-orang sekarang sebenarnya bertentangan dengan syariat. Yang keempat, wanita yang angkuh dan sombong. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana wanita yang angkuh? Bagaimana wanita yang sombong? Termasuklah ke dalamnya wanita yang sombong yang menghentakkan kakinya ketika berjalan. Nah itu dulu. Tahu kenapa menghentakkan kakinya? Karena ada gelang di kakinya. Ada gelang di kakinya dihentakkan. Yang angkuh dan sombong. Padahal apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang perlu kita angkuhkan? Tidak ada kan? Kita ini kan hamba-hamba Allah semuanya. Ciptaan Allah, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau ada sekarang kemudahan itu adalah amanah titipan dari Allah. Jangan kita sombongkan. Selanjutnya yang kelima, wanita yang tidak bisa mencium bau surga itu adalah yang menuntut ilmu akhirat untuk tujuan dunia. Menuntut ilmu akhirat, tujuannya untuk mendapatkan dunia. Itu hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Yang keenam, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian ketat, menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seharusnya kita dan anak-anak kita, semoga Allah membantu kita semuanya untuk berpakaian secara syar'i. Bagaimana pakaian secara syar'i? Di luar sholat ibu-ibu
menutup seluruh. Coba jawab dulu, bukan ya Noleh. Seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Kalaupun pakai jilbab, jilbab itu diulurkan ke dadanya. Maka ini udah beres-beres lah jilbab-jilbabnya. Kalau ada yang belum beres-bereskan ya jilbabnya. Jilbab itu yang tidak yang mengulur ke dada. Yudnina min jalabibihinna. Kalau ada ibu-ibu yang pakai celana li, boleh enggak? Boleh, yang pertama di rumahnya. Yang kedua di dalam gamis. Kalaupun enggak pakai gamis, tapi baju itu harus baju panjang, sehingga tidak menampakkan bahwa kita ingin menampakkan pakaian kita kepada orang lain. Kadang-kadang diambil mata kaki kan, hanya nampak satu jengkal saja celana jeansnya itu, celana ali. Intinya boleh kalau ibu nanti mau beli celana jeans, celana ali boleh, terutama pakai di rumah. Bersama suami dan anak-anak. Yang kedua, di atasnya pakai baju gamis. Tapi hana ada lu Ustaz, aku tak tahu kan enggak pakai lu biasa mentang. Enggak usah beli kalau gitu. Yang ketiga, boleh beli celana jeans kasih untuk anak laki-laki. Nah, silakan beli, pergi ke pasar beli banyak-banyak kasih untuk anak laki-laki. Nah, baiklah ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya, wanita yang suka joget agar lawan jenisnya timbul birahina. Ada enggak nih wanita yang suka berjoget? Joget itu kayak identik dengan orang perempuan. Menari maksudnya. Jadi penari itu, mudah-mudahan kita nggak punya keturunan jadi penari itu. Penari itu nggak bisa mencium bau surga. Orang kalau udah suka menari, kemana-mana pergi menari dia. Saya ada pengalaman sekali tahun 2004, waktu tahun tsunami. Pergilah pada rumah, biiznillah saya dengan rumah orang tua saya, mama saya pergi ke Tanah Suci. Ada seorang perempuan di haji, di kamarnya bukan baca Quran, memang berjoget terus ya sepanjang hari. Dan diajak kawan-kawannya kamar-kamar yang lain untuk joget bersamanya. Satu hari saya pulang dari masjid, dia panggil, Ustaz, kami baru siap buat festival dangdut Ustaz di kamar. Bangga lagi dia sampaikan itu. Buat festival joget di kamar di depan Masjidil Haram. Coba bayangkan itu ibu-ibu itu. Saya lalu curiga kepada ibu ini. Lalu saya teliti, saya cari orang-orang yang mengenalnya, dan ternyata benar dugaan saya bahwa ibu ini sebelum berangkat haji dia masih mengikat hubungan dengan syaitan. Menjadi nurun. Jadi sampai sekarang penari-penari itu banyak masuk jin dalam badannya. Dan agar mereka lebih hebat lagi menari, sebelum menari mabuk dulu. Jadi banyak penari itu mengapa hebat kali menarinya? Bukan dirinya itu. Karena hana sadar le, maka hana malele. Hana li sadar ka mabuk, hana li male, buku jubu yang elak, grup-grup, berputar-putar. Padahal kan itu aja orang. Kulit sama dengan kulit kita. Ya enggak? Di bawah kulit yang ada darah, daging dan tulang. Kan enggak ada emas di bawah kulit dia. Kan enggak ada roti canai di bawah kulit dia kan? Kepalanya tetap juga ada ketombenya. Di matanya juga ada taik matanya. Di kupingnya juga ada taik telinganya.
Di hidungnya ada juga tai hidungnya, ingusnya. Di mulutnya ada juga tai giginya. Di lehernya ada daki juga. Ini udah memang ini apa nih, presiden pertaikan internasional nih perut nih. Apa yang dibanggakan? Didampak-nampakkan kepada orang lain. Tidak ada. Jadi sama semuanya. Rupanya menjin ibunya. Saya periksa memang dia sebelum berangkat ke haji masih berurusan dengan jin. Dia pemuja jin. Maka ibu-ibu, kalau ini kan musim haji nih, walaupun nih harganya masih mahal, belum merapat lagi. Mudah-mudahan nanti turun lah ya, insya-Allah ya. Maka bilang sama kawan-kawan yang mau pergi haji, mau pergi umrah, ini Bu Wiwi mau pergi umrah sama Pak Iwa ya. Insya-Allah tanggal 16 nih ya. 16 Februari. Ini sama travel Pak Iwan nih, travel Baitul Salam. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Allah berikan kemudahan, kesehatan dan mabrur insyaallah. Sampaikan jangan lagi berurusan dengan syaitan. Karena sampai di sana orang waktu tawaf lihat Ka'bah. Ibu ini lalu saya tanya, ibu udah pernah ke Ka'bah? Padahal dia udah tawaf rukun umrah. Ibu sudah tawaf. Ibu sudah lihat Ka'bah? Belum katanya. Tadi waktu tawaf kemarin, mana tawafnya orang jual ikan cuman katanya. Jadi yang nampak di mata dia orang jual ikan. Orang nampak Ka'bah, mata dia nampak orang jual ikan. Kenapa? Karena dia berseteru dengan syaitan. Nah, jadi kalau pergi ke tanah suci, buang itu syaitan-syaitan semuanya. Ada seorang laki-laki lagi di tahun yang sama juga. Di tahun tadi perempuan kan? Ini laki-laki. Kalau tadi kasusnya di depan Masjidil Haram, ini di Mina. Orang Arab sebut Muna. Waktu tidur di Mina, dia kasih pisau. Ustaz, bunuh saya katanya. Disuruh bunuh dirinya. Mana mau kita bunuh di Arab? Kalau saya nggak mau, ambil tali gantung saya Ustaz di sini katanya. Lalu saya baca Al-Quran, Bu. Saya ambil Al-Quran, saya baca terus-menerus sampai saya tertidur. Tingat lom nyolong dengar mengepoh lekoyan kagak. Karena hendak tempoh koyan kuno kan. Sampai saya tertidur, waktu jaga udah hilang dia. Kain ihramnya sudah dia masukkan dalam tong sampah. Dia bilang sama orang lain sudah kena kotoran cucunya. Lalu dia pergi keliling ke Mina dengan celana buntung. Lalu dia tersesat. Baru dapat 1 jam sebelum kami pulang ke tanah air, di tengah gunung, di tengah hutan. Dapat sama helikopter yang putar-putar di Arab tuh. Tengok ada orang jalan-jalan tengah gunung. Rupanya jamaah haji yang keluar dari Mina. Saya periksa lagi, ternyata benar. Bapak ini berseteru dengan syaitan. Mejin urip. Jadi mejin bejak dari warap. Bro gede enggak sempat tawaf, enggak sempat sa'i. Orang lihat Ka'bah, kita lihat orang jual ikan. Kita lihat baju ihram, dia lihat kotoran cucunya. Nyona yang mejin nyun kawannya Hana. Alhamdulillah. Ya. Di Pak Iwan nanti tanya anggotanya yang mau berangkat. Kalau yang mejin enggak usah bawa dulu, capek nanti. Itu yang keberapa? Wanita yang joget agar lawan jenisnya terpesona. Yang kedelapan, wanita yang memakai jilbab seperti punuk unta yang miring. Tahu maksudnya? Kepalanya kan segini kepala orang. Waktu dia pakai jilbab, udah segini kepalanya. Seharusnya kan begini. Ini enggak, udah 2 kali. Kayak kereta api. Saya lihat ibu-ibu seperti ini, mohon maaf ya. Lan lo galang ibu-ibu lagi kan. Tahu lan bahasa Aceh? Nok saya lihatnya. Bahasa Aceh lam yang luar.
Bahasa Indonesia apa luar? Biji lihatnya. Kepalanya segini, udah jadi segini. Dia tengah ada baju bubu air baju oleh luhuri nangnya. Betul Bu. Itu haram tuh menambah-nambah sanggul, menambah rambut. Ada ibu-ibu di sini yang nambah-nambah sanggul, nambah-nambah rambut? Alhamdulillah tidak. Kita sudah cantik dengan yang Allah beri, ya kan? Kecuali rambutnya panjang, waktu disanggul-sanggul dilipat-lipat, udah agak besar itu tidak mengapa. Itu bukan menyambung rambut. Yang tidak boleh menyambung rambut asli dengan rambut palsu. Jadi kalau di rumah nanti ada rambut palsu, ambil buang saja. Siapa yang ada? Ayo ngaku. Siapa ada rambut palsu di rumah? Nggak ada ya? Nah, kalau ada buang nanti ya. Jangan pakai, itu haram hukumnya. Dan yang memakainya, na'udzubillah min dzalik, tidak bisa mencium bau surga. Kecuali bertobat kepada Allah atas segala kesalahan yang dilakukannya. Nah, jadi ibu yang dirahmati Allah, saya bercerita rambut wanita, teringat rambut seorang wanita di masa sahabat. Ibu itu punya seorang putra. Putranya masih kecil. Putranya itu mirip sekali dengan suaminya. Suaminya baru saja syahid di medan perang. Sudah syahid suaminya. Tinggal dia bersama putranya. Nama ibu itu adalah Ummu Sulaim. Lalu dia datang kepada panglima perang untuk menyerahkan putranya. Bagaimana cara dia menyerahkan putranya ini? Begini cara menyerahkan. Wahai Tuan, putraku ini sangat mirip dengan ayahnya. Cara dia berjalan, wajahnya, cara dia berbicara, hidupnya sangat mirip dengan ayahnya. Karena orang-orang soleh itu hatinya kan lembut, faham, cepat mengerti kepada bahasa isyarat. Apa isyaratnya? Engkau terima anakku yang masih kecil ini untuk berperang bersamamu. Itu maksudnya. Suamiku telah syahid. Ini ada seorang putraku yang sangat mirip dengan ayahnya. Kemudian dia juga sangat semangatnya seperti ayahnya. Lalu diterima oleh panglima perang ini. Kalau begitu, baiklah, dia akan pergi berperang bersama kami. Kemudian ibu ini pulang, Muslim pulang, kembali kepada panglima perang ini, menyerahkan sesuatu kepada panglima perang. Wahai panglima, putraku akan engkau bawa ke medan perang. Suamiku telah syahid di medan perang. Bagaimana dengan diriku? Maka kutitipkan ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan jadikan dia sebagai tali kekang kudamu. Waktu dibuka, ternyata rambut. Dia mengundulkan rambutnya yang panjang. Rambutnya itu sudah kocan ya, bahasa aja gairu ya. Kan kuat tuh. Amanahnya, jadikan ia tali kekang kudamu, wahai Tuhan. Harus ada bagian dari diriku yang ikut berperang bersamamu. Coba tuh lihat. Perempuan ketika itu dilarang pergi, kecuali yang dibawa pergi yang dokter, yang bisa mengobati. Tapi rambutnya dikasih untuk tali kekang kuda. Lalu ketika pergi, anak tadi berperang dengan sangat sepenuh semangat. Sampai maghrib berhenti perang. Dulu Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, dulu perang itu sampai maghrib. Waktu maghrib berhenti sendiri, karena nggak ada listrik, nggak ada apa-apa, gelap. Iya kan? Nanti setelah subuh perang lagi. Berhenti waktu maghrib, panglima perang mencari anak ini, nggak dapat. Sedih hatinya. Apakah mungkin dia telah syahid?
Dicari nggak dapat. Sampai tengah malam baru dapat. Ternyata anak muda ini sedang memberikan makanan untuk kuda-kuda yang besok akan bertempur lagi. Dia tidak tidur. Siangnya bertempur, malamnya memberi makanan kuda. Besok bertempur lagi. Pada malam kedua itu, dia lihat anak ini sedang tidur, siap memberikan makanan kuda, tertidur. Dalam tidur dia tersenyum. Saat tersenyum, datang panglima ini membangunkan. Hei, bangun. Apa kata anak ini? Wahai Tuan, engkau telah mengganggu mimpiku. Apa mimpimu? Baru saja istriku datang kepadaku. Istriku yang ada di dalam surga datang kepadaku. Tidak bisa kubayangkan betapa cantiknya wajahnya. Lalu aku ingin memegang tangannya. Kata anak kecil ini. Ketika aku akan memegang tangannya, dia menariknya. Dia mengatakan, jangan sekarang. Belum waktunya engkau menyentuhku. Sabar, nanti setelah sholat duhur engkau baru boleh menyentuhku. Sedang enak-enak saya mimpi, udah engkau bangunkan. Sampai itu cuma ceritanya. Dia mengatakan, sabar sebentar lagi, nanti setelah duhur kita akan bertemu. Besoknya dia bertempur. Pas waktu zuhur dia kena tombak. Lalu anak ini panggil komandannya. Tal, kenapa? Ada apa? Mimpiku tadi malam, sekarang kenyataannya. Dia datang bersamaku. Komandan ini nggak bisa lihat, kan? Dia menjemputku pas sebagaimana janjinya setelah sholat zuhur hari ini. Sampaikan salamku kepada ibuku. Katakan kepadanya, anaknya memang sangat mirip dengan ayahnya. Nah, itulah kisah Ummu Sulaim. Jadi ketika panglima ini pulang ke sana, disampaikan, wahai ibu, betul putramu sangat mirip dengan ayahnya. Maksudnya sama-sama syahid di medan perang. Dan dia dijemput oleh istrinya di dalam syurga tepat di salat zuhur. Nah, begitulah ibu kalau kita punya anak-anak yang soleh. Itu sama dengan Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Kan perang Uhud banyak sahabat yang syahid. Ketika menguburkan, ketika melihat ini syuhada Uhud, sampailah pada seseorang bernama siapa? Bukan Nusaibah, orang laki-laki. Seorang laki-laki bernama Hanzalah. Ya, Hanzalah. Nabi memalingkan wajahnya. Para sahabat sedih. Ya Rasulullah, kenapa engkau palingkan wajahmu dari Hanzalah? Ada apa dengannya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, bukan, saya malu dengannya. Di sampingnya ada istrinya yang sedang memandi, yang sedang menemaninya, yang sedang memandikan jenazahnya. Padahal orang syahid nggak perlu dimandi. Mengapa Hanzalah dimandikan? Karena Hanzalah tadi berangkat pergi berperang, lupa mandi junub. Pengantin baru Hanzalah ini. Setelah dia berhubungan badan dengan istrinya, lalu dia karena terlalu semangat pergi berperang, langsung berangkat dan syahid. Sehingga turun hujan. Yang hujan itu hanya mengenai tubuh Hanzalah. Tubuh Hanzalah terbalik-balik. Yang membalikkan itu istrinya yang datang dari surga. Nabi tidak membalik-balikkan. Ya Rasulullah, ada apa itu? Istrinya sedang memandikan jenazahnya. Dia sedang junub. Orang syahid tidak perlu dimandikan. Dia dimandikan bukan karena syahidnya, tapi karena tadi lupa mandi junub. Aku palingkan karena ada istrinya yang sangat cantik menemaninya.
Jadi dalam sirah ada 2 kali bidadari syurga turun ke bumi. Sekali istrinya Hanzalah, 1 kali istrinya, anaknya Ummu Sulaim. Dan ketika Rasulullah Mi'raj, beliau melihat Ummu Sulaim sedang bersenang-senang di dalam syurga. Kan Nabi lihat dalam syurga Istana Umar. Di depan Istana Umar ada 2 orang wanita sedang duduk menunggu pemilik istana datang, menunggu Umar. Nabi katakan, "Hai Umar, aku melihat istanamu di dalam syurga. Di depannya ada 2 orang yang sedang menantimu. Seandainya aku tidak tahu sifatmu, pasti aku akan masuk dalam istanamu melihat betapa indahnya singgasanamu." Nabi takut Umar cemburu maksudnya. Jadi dalam bahasa itu seakan-akan Umar itu ada sifat mencemburu. Maka kata Umar, "Ya Rasulullah, adakah orang yang akan cemburu kepadamu? Apakah itu lagi engkau lakukan di dalam jannah Allah yang mulia?" Rasulullah SAW melihat istananya Umar, dan Rasulullah SAW melihat Ummu Sulaim di dalam jannah. Mengapa Ummu Sulaim ada dalam jannah? Rambutnya dikasih untuk tali kekang kuda dalam berperang. Maka jangan tambah-tambah lagi rambut ke belakang. Rambut palsu itu adalah pekerjaan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya silakan.